Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 akan membahas bab 3, yaitu tentang pemerintah daerah. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Nur Afifah Dijayanti, Farah Faadilah, yang ketiga Febiani Tevia, dan yang keempat Yosi Frili Mianti. Poin-poin yang akan kita bahas dalam bab pemerintah daerah ini adalah yang pertama, dasar pemerintah daerah, yang kedua, konsep pemerintah daerah, yang ketiga, bentuk pemerintah daerah, yang keempat, lingkungan pemerintah daerah, dan yang kelima, tujuan umum penyelenggaraan pemerintah daerah. Iya, di poin pertama ini ada dasar pemerintahan daerah. Sumber utama kebijakan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Mengacu pada pasal 18 yang sebelumnya, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan perubahan kedua pada tahun 2000 yang bunyinya yang pertama, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Dan yang kedua, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dan yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A ayat 1 berbunyi, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Bunyi Pasal 18A ayat 2, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan, sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat 1 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Konsep pemerintah daerah. Konsep pemerintahan daerah di dalamnya melingkupi organisasi atau lembaga atau institusi, fungsi atau kegiatan pemerintahan dan daerah pemerintahan. Berikut beberapa dimensi yang menyangkut pengertian pemerintahan daerah.
Yang pertama, dimensi sosial. Konsep pemerintahan daerah dipandang sebagai suatu kelompok masyarakat yang terorganisasi yang mendiami atau bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan batasan geografis tertentu serta memiliki ciri-ciri tertentu pula. Yang kedua, dimensi ekonomi. Pemerintah daerah dipahami sebagai organisasi pemerintahan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkait erat dengan kondisi dan potensi daerah tertentu. Yang ketiga, dimensi geografi. Pemerintahan daerah dipahami sebagai suatu unit organisasi pemerintahan yang mempunyai lingkungan geografis dengan ciri-ciri tertentu yang meliputi keadaan fisik geografis tertentu, demografis tertentu, dan potensi ekonomi tertentu. Yang keempat, dimensi hukum. Pemerintah daerah dipandang sebagai suatu unit badan hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik pemerintah daerah, di samping dipandang sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga merupakan suatu organisasi mandiri yang mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Yang kelima, dimensi politik. Pemerintah daerah dipandang mempunyai hubungan langsung dengan aspek-aspek atau merupakan bagian dari sistem politik negara yang bersangkutan dalam mengimplementasikan fungsinya. Pemerintah daerah merupakan agen atau pelaksana pemerintah pusat. Yang keenam, dimensi administrasi. Pemerintah daerah dipahami sebagai suatu organisasi pemerintahan sendiri, local self-government. Pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangganya. Konsep local government berasal dari Barat. Untuk itu, konsep ini harus Anda pahami sebagaimana orang Barat memahaminya. Benjamin Husserl menjelaskan bahwa local government dapat mengandung 3 arti. Pertama, local government berarti pemerintah lokal. Yang kedua, local government berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Ketiga, local government berarti daerah otonom. Local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga atau organnya. Maksudnya local government adalah organ atau badan atau organisasi pemerintah di tingkat daerah. Dengan kata lain, local government adalah wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. Local government dalam arti kedua menunjuk pada fungsi atau kegiatannya. Dalam arti ini, local government sama dengan pemerintahan daerah, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menunjuk pada organ, sedangkan pemerintahan daerah menunjuk pada kegiatannya. Local government dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom, local self-government. Dalam pengertian ini, local government memiliki otonomi lokal dalam arti self-government, yaitu mempunyai kewenangan mengatur rules making sama dengan regeling, dan mengurus rules application sama dengan besture kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Poin ketiga yang akan dibahas yaitu bentuk pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan daerah ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada local self-government dan yang kedua ada local state government. Pemerintah daerah dalam bentuk local self-government berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Walaupun pemerintahan daerah dalam bentuk local self-government memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsistem dari sistem pemerintahan negara. Bentuk pemerintahan daerah local self-government merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, local self-government adalah pemerintahan daerah otonom sebagai pemerintahan daerah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.
Terdapat ciri-ciri tertentu local self-government atau pemerintahan daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan rumah tangga sendiri. Oleh sebab itu, perlu ditegaskan secara terperinci. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan yang seluruhnya dari pegawai pemerintah daerah. Yang ketiga, penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri. Yang keempat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri adalah hubungan pengawasan saja. Yang kelima, seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah atau unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Tidak semua urusan pemerintahan pusat itu dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Untuk itu, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk menyelenggarakan urusan tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Local state government atau pemerintahan wilayah bertugas hanya untuk menyelenggarakan instruksi-instruksi, arahan, petunjuk-petunjuk dan kebijakan-kebijakan pemerintahan pusat. Pemerintahan wilayah itu diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak lancar, serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Ciri-ciri dari pemerintahan wilayah atau pemerintahan administratif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bentuk penyerahan kekuasaan adalah pelimpahan kekuasaan. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan ditunjukkan kepada pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Yang ketiga, kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Yang keempat, pemerintah wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Poin D, yaitu membahas tentang lingkungan pemerintah daerah. Yang pertama, historis. Perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi bentuk, struktur, fungsi pemerintahan daerah. Karena di dalamnya tercakup tradisi dan norma dasar yang telah berlangsung lama dan menimbulkan berbagai tipe pemerintahan. Yang kedua, ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa yang juga mewarnai dan berpengaruh sangat kuat terhadap sistem, bentuk, dan struktur pemerintahan daerah. Contohnya, pengaruh budaya Kesultanan Yogyakarta telah mempengaruhi bentuk, sistem, struktur, dan fungsi daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, ada tradisi keagamaan. Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat suatu negara juga turut mewarnai bentuk, sistem, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah. Misalnya di daerah Aceh, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah jika ingin dilaksanakan dan berhasil harus memperhatikan kaidah agama Islam. Yang keempat, geografi dan demografi. Dalam menangani penyelenggaraan pemerintahan di daerah tertentu, pemerintah Indonesia memberikan perlakuan khusus dalam arti dalam membuat kebijakan pemerintah memperhatikan kondisi geografi dan demografi masyarakat setempat. Misalnya, dalam hal mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah Papua dan Papua Barat, karena kondisi geografi dan demografi sangat berbeda dengan daerah lainnya, pemerintah memberlakukan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah tersebut. Yang kelima, ada politik.
Bentuk pemerintahan suatu negara juga mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah akan selalu bertumpu pada sistem pemerintahan demokratis, kedaulatan di tangan rakyat. Yang keenam, ada kondisi ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tingkat pengangguran, tingkat perkembangan sektor perdagangan, dan sektor jasa sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok pemerintahan daerah dalam pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketujuh, ada kondisi sosial. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan masalah-masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, mobilitas sosial masyarakat, dan masalah perubahan sosial lainnya menuntut perlunya perubahan pendekatan dan strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, poin E yaitu membahas tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik antara lain, yang pertama, politis, untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, ada formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melancarkan pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, administrasi untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan secara lebih baik dalam rangka good governance. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka kegiatan pemerintahan daerah harus terarah kepada terjaminnya pertumbuhan pembangunan daerah, terselenggaranya pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, serta terjaminnya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar Tuhan Negara Kesatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.